Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila, NIM D1A019452, kelas A1 Hukum Pertanahan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tanah terlantar. Pengertian tanah terlantar dan adapun pengertian tanah terlantar menurut Budi Harsono, penelantaran tanah lebih mengarah kepada terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia itu sendiri sehingga hak atas tanah menjadi terhapus. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, bahwa tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanah terlantar merupakan keadaan di mana tanah yang diberikan oleh penguasaannya kepada seseorang ataupun badan hukum oleh negara tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya, sifat dan tujuan pemberian haknya dalam waktu tertentu sehingga tanahnya kembali dalam penguasaan negara. Dan selanjutnya saya akan membahas materi mengenai kriteria tanah terlantar. Yang pertama, kriteria tanah terlantar menurut hukum adat. 1. Penggarap pernah membuka tanah ulayat. Kedua, penggarap pernah mengajukan atau menggarap sekali sampai 2 kali panen. Yang ketiga, penggarap meninggalkan tanah dalam waktu tertentu sehingga menjadi hutan kembali. Dan yang keempat, tanah kembali menjadi hak milik negara. Kriteria tanah terlantar menurut hukum Islam. 1. Tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang tidak terdapat hak milik atasnya, baik hak milik orang Islam maupun non-Islam. Yang kedua, tanah yang tidak digarap. Lahan yang tidak digarap dapat dibuktikan dengan tanda-tanda pada lahan tersebut seperti pemagaran, penggarapan, dan tanda-tanda lainnya yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, tanah yang berada jauh dari pemukiman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan atau kewenangan tanah terlantar. Kewenangan tanah terlantar terdiri atas 2, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya, sekedar dipergunakan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UU PA dan peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua, kewenangan khusus. Kewenangan khusus ini bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam atau hak atas tanahnya, seperti peternakan atau perkebunan. Dan adapun mekanisme penertiban tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar. Penertiban tanah terlantar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar. Yang kedua, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Yang ketiga, peringatan terhadap pemegang hak. Dan yang keempat, penetapan tanah terlantar. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tanah terlantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.